Bangun, bangkit, dan berjalanlah. Semua berkata bangun, bangkit, dan berjalanlah. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Semua berkata Bethesda. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Mengapa? Karena ada harapan mereka di situ. Apakah harapan mereka? Mari kita baca. Ada di sana orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Inilah harapan mereka menantikan goncangan air kolam itu. Mengapa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, semua berkata, Yesus lihat, Yesus tahu. Pegang dada saudara, katakan, Engkau lihat saya ya Tuhan, dan Engkau tahu keadaan saya. Terima kasih Yesus. Yesus lihat dan dia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaannya itu. 38 tahun cukup lama. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Kalau saya hari ini bertanya pada saudara, maukah engkau diberkati? Engkau menjawab? Luar biasa. Anda adalah orang-orang yang waras, masuk akal, cerdas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Orang ini mungkin karena sudah lama sakit, dia mungkin tidak waras lagi atau memang tidak cerdas karena jawabannya aneh. Dia berkata, Tuhan, dia tidak berkata mau, tidak mau. Dia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan Yesus tidak menggubris apa yang dikatakannya. Yesus tidak bereaksi, Yesus tidak peduli, dan Yesus tidak mengambil apapun dari apa yang dikatakannya. Tetapi Yesus datang dengan firman yang baru lagi kepadanya dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali ini orang itu tutup mulut dan bertindak. Semua berkata tutup mulut dan bertindak. Maka apa yang terjadi ayat 9, dan pada saat itu jugalah, saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu adalah hari Sabat. Pada saat itu, pada saat Yesus mengatakan firman, kesembuhan sudah tersedia. Kata lalu melambangkan ada proses. Yang mengerti katakan amin. Berapa lama proses itu saya tidak tahu. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bisa 1 detik, bisa 1 jam. Tapi yang jelas Yesus tidak pernah gagal. Saya tahu yang hadir di sini adalah orang-orang yang melewati proses. Firman Tuhan sudah diberikan padamu dan engkau percaya. Engkau diam bukan berarti tidak bergerak, tetapi saudara tutup mulut, tidak memakai pikiran, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, tetapi saudara mengerjakan bagian saudara. Dan saya berkata kepada saudara, ada yang butuh 1 detik, ada yang butuh 1 hari, ada yang butuh 1 tahun. Dan saya berdoa tidak lebih daripada 1 tahun. Dan saya berdoa semua janji Tuhan tidak gagal dalam hidupmu. Mukjizat Tuhan pasti datang. Yang sukacita katakan amin. Bapak ibu saudara-saudari, di sini dituliskan ada seorang yang sudah lama sakit, sudah lama menderita, berusaha terus tapi belum berhasil juga. Orang yang sudah lama terpuruk, sudah lama gagal. Orang yang selalu berharap tetapi tidak terkabul harapannya. Orang yang berdoa tetapi tidak mendapat jawaban doa. Orang yang penuh dengan marah dan dendam. Orang yang mencari-cari jawaban tapi belum mendapatkannya. Orang yang terus-menerus berjuang tetapi belum menang juga. Nah, saudara, ini semua dilakukannya bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tapi 38 tahun. Dan kalau saudara lihat baik-baik, orang ini sudah ada di kolam Bethesda jauh sebelum Yesus lahir. Kira-kira 5 tahun sebelum Yesus lahir. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia sudah ada di sana. Dan inilah keajaiban Tuhan, bahwa ketika Tuhan belum ada pun di dunia ini, dia sudah lihat engkau. Dia sudah lihat engkau. Dia sudah lihat engkau. Dia sudah lihat engkau. Ini artinya Yesus sudah lihat dari sorga. Dan dia datang dari sorga khusus ke dunia ini, ke Bethlehem. Dari Bethlehem ke Yerusalem
khusus untuk orang yang 38 tahun sakitnya. Saya berdoa hari ini ada orang-orang khusus yang akan dilawat Tuhan. Saya berdoa malam ini adalah malam lawatan Tuhan bagi saudara. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang indah ini dikatakan, Yesus lihat, Yesus tahu, dan Yesus tahu sudah lama dia ada dalam keadaan itu. Yesus bukan hanya tahu pergumulanmu, Yesus bukan hanya tahu perjuanganmu, Yesus bukan hanya tahu air matamu, Yesus bukan hanya tahu isi hatimu, tapi dia juga tahu sudah berapa lama kau bergumul untuk itu. Oh, itu luar biasa. Saudara, saya percaya saudara bahwa tidak ada di sini yang suka dosa, tetapi ada yang diperbudak dosa. Saya percaya bahwa tidak ada di sini yang suka kegagalan, tetapi ada yang tidak mampu melawan kegagalan. Inilah orang-orang yang seperti orang yang lumpuh 38 tahun ini. Bukan karena dia mau, tetapi dia tidak mampu. Ada banyak orang di dunia ini, bahkan ada banyak orang yang di gereja, bukan karena dia mau, tapi karena dia tidak mampu. Saudara, bukan karena dia mau berbuat jahat, tapi karena dia tidak mampu berbuat baik. Bukan karena dia mau sakit, tapi karena dia tidak mampu meraih kesembuhan. Bukan karena dia mau gagal, tetapi karena dia tidak mampu meraih keberhasilan. Sayang, hari ini Tuhan datang. Karena saya selalu berkata, apa yang tidak mampu diraih oleh tanganmu, ada tangan Tuhan yang meraihkannya untukmu dan membawakannya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, Yesus tahu, Yesus datang dan dia bawa firman-Nya. Kepada orang yang jelas-jelas buta dan tidak dapat melihat, Tuhan masih datang dengan firman-Nya yang bertanya, apakah yang dapat kuperbuat? Apakah yang kau mau kuperbuat bagimu? Apakah Tuhan tidak tahu kerinduan hati kita? Dia tahu. Tetapi dia butuh konfirmasi dalam hatimu. Dia butuh hatimu berbicara kepadanya. Dia tidak butuh dunia ini berbicara tentang engkau. Dia butuh engkau berbicara kepadanya. Nah saudara, kalau kau tahu bagaimana menjawabnya, maka akan ada sesuatu yang ajaib terjadi. Yang mau sesuatu yang ajaib katakan haleluya. Akan ada mukjizat yang besar, akan ada penerobosan. Nah saudara, itulah yang dijadikan Tuhan. Sayangnya orang ini lain yang dijawabnya. Dan ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia jawab, orang lain ya Tuhan. Dia jawab, orang-orang gak peduli. Dan sorga tidak bergeming. Sorga tidak menggubris. Sekarang Tuhan berhadapan dengan engkau dan engkau tidak bisa salahkan orang lain. Engkau tidak akan berkata tentang orang lain di hadapan seorang yang datang khusus bagimu. Saya bawakan pada saudara, dengarkan firman Tuhan ini. 38 tahun orang ini sakit dan dia dikecewakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ketika dia butuh orang, orang tidak datang untuk menolongnya. Ketika dia mengangkat tangan meminta tolong, tidak ada yang memperdulikannya. Dan dia sangat sakit hati kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena tidak ada yang mau datang untuknya. Tapi hari ini ada satu orang yang luar biasa. Dan dia kenal orang itu. Jangan katakan dia tidak kenal. Karena 38 tahun dia ada di sana. Dia sudah ada di sana lebih dulu daripada Yesus lahir. Telinganya sudah mendengar sesuatu tentang Yesus. Dan kalau saudara baca di Alkitab, dia tidak berkata Tuhan. Dia berkata Kurios. Kurios dalam bahasa Yunani itu Greka, itu diartikan Tuhan. Dia tahu siapa yang datang. Dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Dan Tuhan sendiri datang dari sorga ke Betlehem. Dari Betlehem berjalan sana kemari. Dan pada akhirnya khusus datang ke Yerusalem. Dan khusus datang ke kolam Bethesda. Melewati semua orang sakit yang lain. Melewati semua orang-orang yang tidak memperdulikannya. Khusus datang untuk orang itu. Dari mana kau merasa tidak layak dari dunia? Karena dunia memperlakukan engkau tidak pantas, tapi Tuhan memperlakukan engkau dengan hormat. Tuhan melewati semua karena dia tahu ada satu orang yang spesial yang membutuhkannya. Bukan karena kebaikan orang itu, bukan karena kekudusannya, tapi karena kasihnya yang besar.
Dapatkah saudara mengerti hal ini? Dan kasih yang besar itu, yang sama itu tetap ada pada Tuhan hari ini. Kasih itu juga ada untukmu, dan untuk saya. Saya yakin betul saya spesial bagi Tuhan. Dan ketika kita tahu kita spesial, kita gak akan cerita sakit hati kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang saya bawakan pada saudara dengan sangat cepat. Respon ilahi itu sangat penting. Tuhan tidak merespon ketika ini orang menjawab, orang itu, orang sana, orang itu, orang sana. Tidak direspon Tuhan. Respon ilahi sangat penting karena ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijawab tanpa campur tangan Tuhan. Respon ilahi sangat penting karena ada banyak hal-hal di dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya jika bukan Tuhan yang menolong. Haleluya. Daud berkata, kalau bukan Engkau ya Tuhan, sudah lama aku mati. Ada hal-hal dalam dunia ini di mana kita berhadapan dengan laut berberau di depan kita, yang tidak akan mungkin kita seberangi, sementara di belakang kita ada orang Mesir yang mengejar. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, memang akan ada waktu-waktu di mana kita terdesak, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ada respon daripada sorga untuk kita. Tuhan tidak mau kita terdesak terus-menerus. Tuhan tidak mau kita terdiam terus-menerus. Tuhan mau kita jalan terus-menerus. Tuhan mau kita maju terus-menerus. Tuhan mau kita diberkati, meningkat terus-menerus. Yang percaya boleh dong tepuk tangannya lebih hebat lagi untuk Tuhan. Amin. Biarlah melalui kesadaran kita hari ini akan kebutuhan kita akan Tuhan, kita betul-betul di hati kita mengejar Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bertanya, apa yang kau mau? Kita dengan segera menjawab, tiada yang lain selain daripadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus, mukjizat akan terjadi. Tapi sebelum mukjizat itu terjadi, kita harus mengerti prinsip bahwa kita butuh Tuhan. Tuhanlah yang melakukan mukjizat itu. Kita tidak dapat hidup tanpa kehadiran Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, biarlah kita memiliki kesadaran itu. Yang sadar bahwa Tuhan Yesus segalanya bagi dia, katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin dekat dengan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan cepat, sikap yang tidak mendapat respon ilahi. Firman Tuhan sudah disampaikan. Maukah engkau sembuh? Saudara, kalau kembali saya tanya pada saudara hari ini, maukah engkau sembuh? Jawabannya, maukah engkau diberkati? Maukah engkau maju? Maukah engkau meningkat? Luar biasa, kiranya Tuhanlah yang menjadikan itu pada kita semuanya. Amin, 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 haleluya. Begitu mudah jawabannya. Betul atau tidak? Begitu mudah jawabannya. Dan yang bertanya ini belumlah Tuhan sendiri, masih hamba Tuhan. Dan engkau begitu mudah menjawabnya. Ini Tuhan sendiri yang menanyakannya. Langsung datang dari mulut Tuhan dan dia masih salah menjawabnya. Sudah tahulah kita apa yang ada di hatinya. Nomor satu di hatinya adalah dendam, mempersalahkan orang lain. Sayang, tidak mungkin dalam hidup ini orang tidak bersalah kepadamu. Dan orang yang paling bersalah kepadamu adalah orang yang paling dekat di hatimu. Tuhan mau walaupun sakit hatimu, Tuhan tetap ada di dalam. Lebih daripada sakit hatimu. Sehingga kita ditanya, jawabannya engkau Yesus. Tuhan mau walaupun sakit hatimu, visi itu tetap ada membakar di dalam. Sehingga ketika kau ditanya apa yang kau mau, jawabannya aku mau mukjizatku ya Tuhan. Engkau tidak berdoa, aku mau dia dihukum, aku mau dia disadarkan, aku mau supaya kebenaranmu dinyatakan ya Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, lihat hari ini sikap kita. Kalau kita masih demikian juga, itu tidak akan digubris oleh sorga. Tuhan datang padamu bukan untuk mendengarkan keluh kesahmu, pengaduanmu tentang orang lain. Tuhan datang padamu, dia mau bertanya,
Maukah engkau doa-doamu dijawab? Maukah engkau maju? Maukah engkau bergerak? Maukah engkau bangun, angkat tilam, berjalan, berubah dari keadaanmu sekarang ini? Maukah mukjizat bagimu? Maka kalau Tuhan bertanya pada kita, kita dengan sepakat sehati menjawab 3 kali. Amin, amin, amin. Come on. Dan tempat daripada sakit hati, amarah, dendam adalah pengampunan. Yang mengerti katakan haleluya. Taruhkan pada tempatnya, ada jawabannya. Punyai sikap yang benar. Yang sukacita katakan haleluya. Sikap mempersalahkan pada orang lain tidak membawa jawaban, tidak menggerakkan tangan Tuhan, tidak menyentuh hati Tuhan, tidak bawa kebaikan apapun, dan tidak membuat mukjizat apapun. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak suka, tidak bergerak? Begini, karena orang itu terus berbicara mengenai 2 perkara. Yang pertama tadi sudah saya katakan, orang itu bicara orang lain, orang lain, orang lain. Yang kedua dia bicara kolam itu, kolam itu, kolam itu. Dia bicara orang, kolam, orang, kolam. Ketika saya ke kolam, 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 kolam. Menurut dia, kolam itu sumber mukjizatnya. Menurut dia, kolam itu adalah tujuannya. Itu sebabnya dia tidak meninggalkan kolam itu walau apapun tidak terjadi selama 38 tahun. Tapi orang ini betul-betul bodoh. Dia terus-menerus berkata kolam, 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 kolam. Ketika aku mau ke kolam, tidak ada orang yang menolong aku ke kolam. Dan ketika aku sedang berusaha ke kolam, ada orang yang mendahului aku melompat ke kolam. Kolam, kolam, kolam. Kolamku Tuhan, kolamku 38 tahun dengan bisnis yang sama. Jualan tahu terus. Saya dengarkan, kalau tahumu bertambah besar diberkati Tuhan, jualan lebih lagi. Dan jangan hanya tahu, jualan pisang goreng juga, jualan tempe juga, jualan ayam penyet juga, jualan ayam geprek juga. Haleluya. Haleluya. Jangan cuma tahu goreng, jualan bakwan goreng juga. Lalu kemudian buat banyak variasinya. Amin. Kasih tahu pakai sambal, tahu pakai saus, tahu pecal. Haleluya. Sehingga satu hari 10 tahun ke depan kau akan melihat engkau sudah punya satu restoran dengan nama Tahu Mulana. Mengerti maksudnya? Haleluya. Jangan lupakan awal yang kecil, tapi kalau terus menerus kecil, udah waktunya kau tinggalkan kolammu itu. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Masa lalunya yang sedih terus menerus dibawanya. Kemana-mana itu diceritakannya. Kemana-mana itu yang dijualnya. Ada orang terbalik, masa lalunya yang penuh kegemilangan, itu saja diceritakannya. Masa depan sudah merosot jauh ke bawah, gak dipedulikannya. Sayang, ada orang yang terus-menerus berkata, tidak dapat aku hidup tanpa dia, Pak. Dahulu seorang gadis pernah datang pada saya dan berkata, Pak, tolonglah Bapak bicara kepada pacar saya, dia meninggalkan saya. Kenapa mesti saya yang bicara? Kenapa gak kau saja yang bicara? Iya Pak, karena dia mau meninggalkan saya sudah bicara tapi dia tidak mau dengar. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Dia katakan gak bisa Pak, kenapa? Karena aku tidak dapat hidup tanpa dia. Saya katakan serius. Iya Pak, serius. Seserius itu kah? Iya Pak, seserius itu. Mati aku tanpa dia, aku tak dapat hidup tanpa dia. Lalu saya tanya, berapa tahun umurmu? Dia katakan 22 tahun Pak. Berapa lama kalian sudah berhubungan? 2 tahun kami sudah berhubungan Pak. Jadi 20 tahun itu kau hidup pakai apa? Yang mengerti katakan amin. Yang gak mengerti dapatkan pengertian. Hei, buang kolammu itu. Kita gak cerita kolam itu lagi. Yang mengerti katakan amin. Yesus tidak ada cerita kolam. Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu hal yang baru tanpa kolammu itu. Boleh lebih semangat lagi bagi Tuhan. Sekarang apa yang perlu bagi kita? Apa yang bisa menggantikan kolammu itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan membawakan sesuatu padamu. Yesaya 43 berkata, lihat
aku sedang membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Saya tidak bisa berkata satu-satu, oh bagimu ini yang baru, bagimu itu yang baru. Tidak, tapi malam ini saudara berkata, Tuhan bukakan mata hatiku, supaya Tuhan kasih tunjuk sesuatu yang baru dalam bisnis saudara. Haleluya. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Bijaksanalah. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Haleluya. Jangan paksakan kolammu sayang. Kalau saat ini ada firman yang menjadi sumber mukjizatmu. Hari ini saya ajak saudara bangun, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Punya sikap yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Come on. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya.